Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taftahana biha at-taysir wa taghliqu biha an-nababa sirri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir bijahil basir nadir wal qamal mustadir amma ba'du. Sebutkan kaula muljaki, para alim, para asatid, persatuan imam-imam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebutkan kaula muljaki, persatuan jamaah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, para sepuh, para anom, para samuka kudaban para panjenengan sadaja senantiasa paringane kesehatan jasmani tur rohani sarengan Allah, amin Allahumma amin. Kabejaran rezeki dunya tur akhirat. Para samuka sadaja sanak famili kudaban para panjenengan sadaja senantiasa oleh bimbingan Allah Subhanahu wa taala, anak poto, anak katurunan kudaban para panjenengan sadaja kempang kau di anna dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat, buka pintu makrifat nasaran Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para rabu sepada mulja, kedua kali pun salawat bersalam kaulaban para panjenengan sadaja merasa moga senantiasa kepada Pak serangan Allah Subhanahu wa taala utawi tetep pakin dekat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para rabu sepada mulja, merosaki kajian kita di dalam ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal dekat Allah Subhanahu wa taala. Jika lima merupakan satu hal yang sangat penting. Kalau ulang sekali lagi bahwasanya ilmu di dalam Islam panika hanya bersandar kepada 4 kelompok. Artinya dikelompokkan oleh para ulama hakikat itu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Syariat siapa? Syariat Nabi. Tarekat siapa? Juga tarekat Nabi. Hakikat siapa? Juga hakikat Nabi. Kemudian Nabi ma'rifatullah, dan ini adalah satu kesatuan yang berasal daripada konteks hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika malaikat Jibril bertanya kepada beliau, ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan. Sempur dari kak dia para rabu sepada mulja, iman paneka ilmuna yaitu adalah ilmu tauhid atau ilmu ma'rifat. Islam paneka ilmuna yaitu adalah ilmu fikih, nyamana syariat, cara nyempe ke Allah. Kemudian ihsan paneka nyamana ilmu hakikat, ilmu nyamana ilmu tasawuf, jalan untuk menempuh ketiganya itulah yang disebut kalaban tarekat. Panika para rabu sepada mulja, melana kenapa kita ulang-ulang bahwasanya saya khawatir di antara kita takut ada yang berselisih antara satu dengan yang lainnya, baik syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu dipisah-pisah. Karena ketika terpisah salah satunya, maka akan saling membatalkan salah satunya. Jika para rabu sepada mulja, makanya bada syariatna, bada tarekatna, bada hakikatna, bada ma'rifatnya. Semua itu penjelasan tentang kenyataan Allah dan Rasulnya. Para rabu sepada mulja, tentang iman itu adalah yang pertama, awaluddin ma'rifatullah, awal agama mereka mengenal dekat Allah Subhanahu wa taala, perlu disosol kalaban Islam
engke kak dinten pentinglah kenal dak ka Allah Subhanahu wa taala, kemudian pura nyembah dak ka Allah. Melana para rasul pada murja mana bi tak kenal ka saya sempah, artinya iman napa mereka hanya iman ikut-ikutan namanya. Karena iman percaya kepada apa yang tidak diketahui, hanya iman kabarnya saja. Bahwasanya Allah adalah sesembahan pencipta langit dan bumi, akan tetapi kepada Dia yang mencipta itu kita tidak kenal. Padahal itu teramat rahasia di dalam diri manusia, pada diri manusia. Ketika tersingkap hakikat manusia, maka Allah yang rahasia maka menjadi nyata. Oh, dulu kita sampai ini ya, sampai pada, baik saya ulang aja sekali lagi tentang kita bersalatus samania. Kita kirim Fatihah dulu terhadap musannif Saman Al-Fadani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi telah berkata Ghausul A'dam, jismul insan wa nafsihi wa qalbihi wa ruhihi wa sam'ihi wa basarihi wa lisanihi wa yadihi wa rijlihi wa kullu dhalika atharu bi nafsi li nafsi la huwa illa ana la ghairu. Bahwasanya Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan jasadnya manusia, nafsunya manusia, hatinya manusia, ruhnya manusia, pendengarannya manusia, penglihatannya manusia, lisannya manusia, tangannya manusia, kakinya manusia, wa kullu dzalika semua itu hanya menyatakan kenyataan Allah binafsi, yaitu adalah tentang dirinya di nafsi. Kalaupun Allah la huwa, tidak ada dia illa ana, kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Illa ana. Ini kaulnya Syekh Abdul Qadir, kaulnya Syekh Abdul Qadir Jailani. La huwa, tidak ada dia selain aku. Ini kan mirip dengan pernyataannya Siti Jenar, tidak ada dia selain aku. Karena akunya itu hanya menerangkan tentang kenyataan tentang menyatakan. Artinya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kondisi fana, bila sudah tidak menemukan dirinya, jadi tidak ada dia selain tidak ada dia selain aku. Dengan pernyataannya Siti Jenar tadi, bahwasanya tidak ada Allah yang ada jenar. Sekali ngomong tidak ada jenar, yang ada Allah. Karena itu antara rahasia. Kalau mengatakan bahwasanya tidak ada jenar, yang ada Allah, siapa yang rahasia di situ? Kalau tidak ada jenar, yang ada Allah, yang rahasia siapa di situ? Jenar lah yang rahasia. Nah, kalau tidak ada jenar, yang ada Allah, yang rahasia siapa? Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini pun Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan la huwa, tidak ada dia illa ana, kecuali aku, la ghairu. Nah, terakhir itu adalah la ghairu, dan tidak ada aku itu pun ghairuhu, selain dia. Jadi tidak ada dia selain aku, tapi aku tidak lain selain dia. Coba, itu kan indah sekali kan namanya. Tapi bagi orang yang tidak mengerti itu, Muhammad wahai dia sesat ini. Terakhirnya sesat dibilangnya. Masya Allah, karena dia sudah tenggelam kepada rahasia yang Tuhan yang rahasia itu menjadinya nyata. Sudah kita bahas nih. Dan ketahui pula olehmu bahwasanya hak Subhanahu wa ta'ala itu tiada bercerai dengan segala af'alnya, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia
bersama kamu di mana saja kamu berada. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan lagi firman-Nya di dalam Al-Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya di dalam diri kamu juga aku, apakah kamu tiada melihat? Jadi kata Allah, di dalam diri kamu juga aku. Jadi kenapa kamu tidak mengetahuinya? Kenapa kamu tidak melihatnya? Itu tadi sifat sudah disebutkan di dalam diri kamu. Karena aku lebih dekat daripada helai mata kamu yang putih. Padahal pote-potean nama taben matana itu kan satu kesatuan kan. Dengan yang hitam, antara putih dan hitam. Nampaknya berbeda akan tetapi satu ya mata juga. Lebih hampirlah aku kepadamu, maka hendaklah engkau tilik, engkau perhatikan tiap-tiap suatu daripada ilmu ini, serta Allah di dalamnya. Seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nadara ila shay'in ma lam yarallahu fi fa huwa batil." Barang siapa melihat atau menilik sesuatu, maka tiada dilihatnya di dalamnya, maka di dalamnya tilik itu adalah batil, yakni sia-sia. Jadi maka kata Abu Bakar, nah ini perkataan sahabat. Jadi segala dalil di sini dimunculkan untuk mendukung kenyataan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya memang ilmu ma'rifat itu memang betul-betul dari Al-Qur'an jelas, kemudian dari hadis jelas, dari kaulnya atsarnya para sahabat jelas, kemudian dari kaulnya para ulama yang jelas. Jadi memang tidak bisa mengelak tentang kebenaran itu. Namun tentunya kan bukan hanya kebenaran dalil, akan tetapi kebenaran dalil di sini kita bisa bertanggungjawabkan bahwasanya ulama-ulama kita, guru-guru kita, yaitu adalah justru syarat dengan dalil. Kalau kita perhatikan justru, kalau sampean pernah mondok kan atau pernah mengkaji ilmu fikih, katakan takrib, Syarah Safinatun Najah, nah atau Syarah Safinatun Najah. Di situ justru jarang kok ditampilkan dalil-dalilnya. Cobalah, itu kan anaknya Imam Nawawi kan. Imam Nawawi justru jarang menampilkan dalil-dalil qat'iynya di dalam penjelasan-penjelasan mulai daripada bab bahara sampai selesai. Satu kitab itu jarang menampilkan dalil-dalil itu. Apalagi mau menyampaikan tentang sanad-sanadnya. Nah, tapi ilmu tauhid, ilmu ma'rifat itu justru padat dengan dalil. Tak nyingkir dari dalil. Apa katanya Abu Bakar? Ini kan sampai kepada pembuktian. Artinya Abu Bakar sudah mengalaminya apa yang daripada dalil-dalil yang tadi. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu qablahu." Saya tidak melihat sesuatu melainkan saya melihat Allah sebelum saya melihat sesuatu. Ini yang pertama. Kemudian Umar mengatakan, "Wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu ba'dahu." Saya tidak melihat sesuatu melainkan saya melihat Allah sesudahnya. Kemudian Sayyidina Utsman juga mengatakan, "Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu ma'ahu." Saya tidak melihat sesuatu melainkan saya melihat Allah bersamanya. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah
mengatakan ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu fihi. Saya tidak melihat sesuatu melainkan saya melihat Allah di dalamnya. Kesimpulan daripada 4 sahabat ini, nyata dia itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti hadis tadi bahwasanya man nadara ra'aitu ma lam yarallahu fi fa huwa batil. Barang siapa yang melihat man nadara ila syai'in, barang siapa yang melihat kepada sesuatu illa lam ra'allah, namun dia tidak melihat Allah pada sesuatu itu, kemudian pilihan itu atau pandangan itu bahwa batil, maka pandangan itu adalah batil. Karena al-haqqu bayyinun wal batilu bayyinun. Yang hak itu nyata, yang batil itu juga nyata. Artinya yang hak itu siapa? Yang hak itu hanya al-haq. Makanya ketika pandangan itu hanya terpandang kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah pandangan yang hak. Ketika terpandang kepada selain Allah, maka pandangan itu batil. Kan jelas tuh. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menjelaskan bahwasanya wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kamu. Kenapa dikatakan di dalam diri kamu? Karena nih sifat-sifat ini ada pada sifat-sifat itu ada pada diri. Baik sifat kudratnya, iradatnya, ilmunya, hayatnya, samaknya, basarnya, itu ada pada diri. Artinya sifat pinjaman atau sifat keterangan. Karena sifat itu adalah ciri-ciri Tuhan. Tapi kok ciri-ciri Tuhan itu ada pada diri manusia? Itulah makanya manusia itu rahasia Allah. Manusia itu adalah rahasia Allah. Ciri-ciri Tuhan itu ada pada diri manusia, Saya ulang sekali lagi, ini mungkin ada yang baru-baru, kan, biar ada penjelasan sedikit, biar ada titik terang sedikit. Karena kajian kita ini sudah agak ke tengah, nggak dari awal. Kita awal-awal dulu kita kan belajar sifat, kan. Mumpung ada kalimat di situ wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kamu nih, dan di dalam diri kamu itu, ini kan diri kamu siapa nih? Kita nih, manusia nih. Di dalam diri kamu itu, kenapa kamu tidak melihatnya? Kenapa dikatakan di dalam diri? Karena sifat-sifat Allah atau ciri-ciri Allah tuh yang nyata itu ada pada diri kita. Mana itu ciri-ciri itu? Dia itu adalah sifat kudrat dan iradat, sifat kehendak ada pada pernapasan manusia. Saya ulang sekali lagi. Ya, ini kan ada nih sifat kudrat, kuasa, sifat iradat, sifat kehendak ada pada makanya dikatakan wafi, dan di dalam diri kamu. Nah, bukan Allah itu adalah sebagai zatnya yang ada pada diri kamu tuh, tapi sifat keterangan Allah. Nah, dan Allah juga mengatakan bahwasanya wa huwa ma'akum fa aina ma kuntum. Dalil tadi bahwasanya dan dia Allah bersama kamu, ma'akum fa aina ma kuntum, di mana saja kamu berada. Kenapa Allah itu bersama dengan kita di mana saja kita berada? Karena inilah sifat-sifat keterangan kenyataan Allah ini kan memang ada pada diri. Kecuali kalau kita sudah tidak ada kuasa, kemudian kalau kita sudah tidak punya kehendak, artinya kita sudah tidak punya bernapas lagi, tidak ada pernapasan lagi, berarti memang Allah terpisah dengan kita. Nah, maka itu kalaulah kita terpisah dengan Allah barang satu detik aja, maka niscaya kita
Nggak ada cerita kita. Jadi bagaimana mungkin Allah terpisah dengan diri kita? Tapi kalau kita mungkin berpisah dengan Allah lantaran kebodohan kita, lantaran kebutaan kita mungkin kita berpisah dengan Allah. Akan tetapi bukan berarti itu kebenaran. Berpisahnya kita dengan Allah itu adalah satu kebatilan atau itu adalah satu kesalahan, karena memang kita itu tak pernah berpisah daripada Allah. Kalau Allah tak pernah berpisah ma'akum, bersama kamu di mana saja kamu berada, otomatis kita juga tidak akan pernah berpisah daripada Allah. Akan tetapi perjalanan manusia ternyata kan tidak semua orang itu bisa bersama Allah, walaupun Allah itu bersama dengannya dan dia pun tetap bersama Allah. Tapi dia senantiasa merasa berpisah dengan Allah. Merasa berpisah dengan. Kenapa dia merasa berpisah? Karena dia sedang tidak nampak kepada Tuhannya, atau dia buta mata hatinya, dia tak nampak kepada kenyataan Tuhannya, dan itu sudah nyata pada diri kita yang berupa sifat-sifatnya, dan kita tidak punya sifat. Berarti justru yang nyata yaitu adalah dialah zat yang punya sifat itu. Makanya dikatakan ma'akum, bersama. Di ayat yang lain wa fi anfusikum, dan di dalam diri kamu, karena keberadaannya ini ada pada diri. Ternyata diri itu hanya sebagai sifat daripada Allah. Diri itu hanya sebagai sifat daripada Allah. Diri itu hanya sebagai af'al daripada Allah. Apa buktinya sebagai af'al daripada Allah? Yaitu adalah wallahu halakakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kamu, dan setiap apa yang kamu perbuat, setiap apa yang kita perbuat itu hakikatnya perbuatan Allah. Coba, ketika itu tidak diakui sebagai perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yakni orangnya dia gelap, dia tidak nampak kepada Tuhannya, akhirnya dia akui itu adalah hasil perbuatannya. Ketika dia akui dia hasil perbuatannya, maka itulah yang disebut batal. Tadi ini kan pertama ini kan menilik pada diri nih, baru kita menilik kepada yang lain. Tadi ada dalil dari hadis yang dikatakan bahwasanya ma ra'aitu syai'an man nadara syai'an, barang siapa yang memperhatikan kepada segala sesuatu, lam yarallahu fi, kemudian dia tidak melihat pada segala sesuatu itu, bahwa batil, maka pandangannya itu adalah pandangan yang batil, pandangan sia-sia. Berarti kalau demikian, bahwasanya karena ini berkaitan dengan penyaksian atau perhatian ya, atau tilik, memperhatikan, atau karena memang Allah itu yang maha nyata, berarti kan isinya itu kan sebetulnya kan syahadat kan. Syahadat inilah yang tidak pernah putus nih. Kalau salat, kalau haji, kalau apa kan, kalau secara syariatnya dia kan ada waktunya, akan tetapi syahadat dia tidak ada waktunya, dari hidup sampai mati. Hidup pun dia bersaksi, mati pun dia bersaksi. Makanya hidup untuk bersaksi, mati juga untuk bersaksi. Itulah. Jadi hidup kita untuk bersaksi, kemudian kita mati juga untuk bersaksi, dihidupkan untuk bersaksi, kemudian hidup di dunia juga untuk bersaksi, mati nanti kita juga untuk bersaksi. Jadi kesaksian itu bukan hanya hidup pada saat sekarang ini. Kalau dulu sudah kita memang bersaksi, wa id ahada rabbuka min bani adama min dzurriyyahim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusikum, dulu itu sudah bersaksi. Maka itu dituntut kita sekarang ini untuk bersaksi. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang ini sudah dulu bersaksi dan sekarang ini bersaksi kembali, makanya kita kan diingatkan kembali nih untuk bersaksi kan. Wa id ahada rabbuka min bani adama min dzurriyyahim, tidakkah engkau ingat pada saat Tuhanmu, Rabbmu mengeluarkan kamu daripada punggung-punggung Bani Adam? Kan? Alastu bi rabb ahada rabbuka min bani adam min dzurriyyahim wa asyhadahum ala anfusihim, ketika Tuhan bertanya kepada kamu sekalian, qalu bala syahidna,
segala roh itu menjawab, Engkau adalah Tuhan kami, kita di alam arwah. Kala itu, baru bala syahidna. Ini apa perlunya ini ayat ini ditampilkan oleh Allah agar kita bersaksi kembali sebagaimana dulu kita bersaksi. Nah, orang yang bersaksi inilah orang ini disebut dilahirkan kembali. Kalau dulu kita dilahirkan sebagai bayi dahir, kemudian ketika kita bersaksi menemukan jati dirinya yang hilang itu, maka ini kita disebut dengan lahir yang kedua. Akan tetapi kelahiran kita itu adalah sebagai atfal ma'ani atau tiflul ma'ani. Kan? Tiflul ma'ani. Artinya bayi yang mana? Tiflun itu kan bayi. Kan? Jamaknya atfalun. Atfal yaitu adalah bayi-bayi maknawi. Inilah orang yang bersaksi. Orang yang bersaksi nih dulu, ini kan ini yang dibawa nih. Kesaksian inilah disebut dengan hakikat iman. Maka itu setiap bayi yang dilahirkan ke muka bumi, dia pasti menggenggam tangannya. Artinya ada yang dia bawa. Ada yang dia bawa. Simbolnya yaitu adalah dengan genggaman tangannya. Ketika dibuka tangannya, maka dia menjadi menangis. Terlepaslah kesaksian itu. Kenapa dia terlepas? Karena dia sudah melihat alam. Sudah bercampur dia. Maka itu Nabi mengatakan bahwasanya kullu mauludun lahu yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan yaitu dalam keadaan suci. Ini pada saat dia sebelum menggenggam. Sebelum menggenggam dia masih musyahadah dia. Mulai dari alam rahim itu dia sudah dia bawa sampai ke dunia. Setelah dia melihat, mendengar, kemudian melihat matanya, kemudian dia lepas, kemudian dia menangis. Itulah yang terlepas, itulah yang kita cari. Makanya kita ngaji seperti ini dalam rangka untuk menjadi bayi maknawi dalam kelahiran yang kedua. Oke? Kemudian mati kita nanti juga, ini kita juga mesti membawa ini. Kalau kita terjaga makrifat kita sampai pada matinya nanti, kita tetap yaitu adalah membawa kesaksian kepada Allah. Atau hakikat daripada kesaksian itu, kesimpulan bahasanya, yaitu adalah hakikatul Jadi apa yang dibawa dari mati dari kita setelah kita dilahirkan itu namanya hakikatul iman. Apa isinya hakikatul iman? Yaitu adalah syahadah, kesaksian. Jelaskan. Kalau pada dahirnya kita memang nggak bawa baju, nggak bawa apa, tapi itulah yang kita bawa. Dan itu juga dibawa mati. Kan? Makanya ilmu ma'rifat itu namanya ilmu di dunia kita pakai, kemudian mati kita bawa. Kan? Di dunia kita pakai, kan pakai ini nih. Selamat tak selamat manusia itu ini kalau ini kini dapat ini. Makanya tadi itu kalau dia melihat sesuatu kemudian tanpa melihat Allah, maka pandangannya itu adalah pandangan yang sia-sia. Jadi hidupnya, segala hidupnya itu berapapun umurnya, yaitu adalah umur yang sia-sia. Umur yang sia-sia. Kedipan matanya sia-sia. Apanya semua sia-sia. Sampai pada ibadahnya semua sia-sia. Semua sia-sia. Coba. Apalagi kita sudah berdusta di situ mengatakan Allahu Akbar. Kita mengatakan Allahu Akbar, akan tetapi kita tidak menyaksikan Allah yang Maha Allah yang Maha Besar. Jadi status kita nih, kalau sudah menyaksikan ini, kita kembali menjadi bayi. Kembali kepada kembali kepada kesucian. Itulah yang disebut dengan atfal ma'ah. Makanya orang-orang seperti ini nih, kalau Allah sudah kasih kepahaman seperti ini dan kita sudah duduk di sini, Allah dudukkan di sini nih, terpandang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya pada kelahiran yang kedua, maka orang ini namanya statusnya nanti menjadi wali atfal. Jadi wali pepeji. Cuma Sahara itu, kiwana Sahara. Karena pada syariatnya nanti, kalau orang sudah menjadi atfal ma'ani,
dia memang kalau saya belum masuk ke situ, tapi mungkin mudah-mudahan dikasih makam yang lain. Kalau wali atfal itu dia wali pepeji. Wali pepeji itu taruh buah harta. Mana ada anak pepeji itu rumahnya harta. Rumahnya pepeji. Janganlah, makanya saya bilang berat. Jadi wali itu, Bapak nggak usah jadi wali. Jelas. Kalau mau jadi atfal ma'ani ini berat, Pak. Dia tak mau. Kan jatuhnya pada syariat kan. Ini logo lah orang ini memang betul-betul dia merasakan dia tenggelam pada atfal ma'ani. Dia memang betul-betul dia sudah logo lah. Dia tak tahu duit 100.000 kah 50.000 kah, tak tahu lagi dia mau macam mana, dia mau ya tak peduli lah dengan dunia. Tengoklah anak-anak tuh. Maka percaya dia. Mana ada ambisi dia mau jadi presiden, kah mau jadi kadus, kah mau jadi apa? Tak ada ambisi dia. Pokoknya mulus lah perjalanan yang baik itu mulus lah. Nah, inilah orang-orang yang Allah sudah taruh di sini nih. Yang sudah kelahiran yang kedua, kemudian Allah tetapkan di sini dia akan menjadi wali atfal namanya. Wali pepeji. Nah, tapi wali itu banyak. Oh, tak maulah kalau seperti itu jadi atfal ma'ani, tak maulah saya. Jadinya mau jadi wali kutub aja. Itu semua dia ada kekuasaan. Dia kalau Allah taruh di situ, ya sayanglah kekuasaan, dia butuh kekuasaan karena kekuasaan itu kekuasaan Allah, tetaplah dia dimilikinya. Kan? Jadi rasanya itu yang membuat yang berbeda sebagaimana apa yang kita pahami Allah berikan kita makamnya itu di mana. Kan? Oh, saya mau jadi wali yang normal-normal aja lah. Sebab tahu duit. Sebab tahu bini, sebab tahu apa. Kan kalau jadi wali atfal tak maulah saya. Mana bisa kita hanya ngikut Allah. Nanti kalau Allah taruh kita di mana, ya itulah pilihan kita, bukan kita yang memilihkan, tapi apa yang dipilihkan Allah. Kan? Jadi pilihan kita itu, kita akan terhenti pada apa yang dipilihkan oleh Allah. Kalau kita yang memilih, kita sudah ikut campur kepada urusan Allah. Ya, akan tetapi milihnya kita itu jangan lupa bahwasanya kita memilih apa yang dipilihkan oleh Allah. Apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Nah, ini semuanya ini keluar daripada diri, seperti dalil yang kemarin itu, keluar daripada jasad, keluar daripada nafsu, keluar daripada ruh, kemudian keluar daripada hati, kemudian keluar daripada sir, kemudian barulah Allah nyata. Ini perbuatannya hanya lebih kejam daripada sekedip mata ini. Prakteknya. Nah, ini kan hanya keterangan nih. Ukhrud min ajsadika, keluarlah kamu daripada jasadmu, summakhruj min qalbika wa summakhruj min nafsika, kemudian keluarlah kamu dari hatimu, kemudian keluarlah kamu daripada nafsumu, keluarlah kamu daripada sirmu, kemudian keluarlah kamu daripada hukumku, maka sempurnalah engkau ketemu dengan aku. Ini perbuatannya hanya sekedip mata. Kan? Dan yang Bapak cari ini macam mana keluar daripada jasadnya? Masih bercangkang juga. Kan itu yang Bapak cari itu kan. Ini keterangan, itu tak dibilang di kitab. Itulah makanya kenapa ilmu hakikat itu butuh guru. Kan? Ini perbuatannya ini ada pada guru, tak bisa dicerita di kitab, tak ada. Walaupun Bapak setumpuk punya kitab pun tak ada gurunya, mana bisa. Padahal perbuatannya ini hanya sekedip mata aja. Lebih cepat daripada kedipan mata. Nah, ini keluar dari sini ini hanya sekedip mata nih, keluar dari jasad nih, keluar daripada hati nih, keluar daripada nafsu nih, keluar daripada ruh nih, keluar daripada sir nih. Ini hanya sekedip mata. Wah, penasaran lah Bapak tuh. Jadi bapak-bapak yang sudah dikasih tahuin caranya, cuma kadang kurang keterangan karena kurang dikembangkan. Tapi sudah dapat dia, sudah dapat. Kedip mata dia sudah lepas semua.
terbang beserta sangkar-sangkar. Terbanglah dengan sangkar-sangkarnya, dengan badannya sekali terbang dia. Coba, ini kan sangkar nih, badan nih. Ibarat burung, terbang beserta sangkar-sangkarnya. Kenapa dikatakan terbang beserta sangkarnya? Ya karena sangkarnya ini juga af'alullah. Badan kasar ini adalah perbuatan Allah. Itulah tadi, wallahu a'lam bima ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Nah, sehingga ini memang betul-betul dialami oleh para sahabat. Tadi Abu Bakar mengatakan bahwasanya ma ra'aitu syai'an illa ra'aitallahu qablahu. Ini Abu Bakar. Ini Abu Bakar qablahu. Kemudian Sayyidina Umar, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitallahu ba'dahu. Qablahu sebelumnya, ba'dahu sesudahnya. Kalau Sayyidina Utsman, apa kalau Sayyidina Utsman? Ma'ahu. Sayyidina Utsman ma'ahu. Kalau Sayyidina Ali fihi. Nah, kalau Sayyidina Abu Bakar mengatakan marah itu syai'an illa ra'atallahu qablahu. Jadi melihat Allah terlebih dahulu, baru melihat segala sesuatu. Berarti makamnya Allah sebagai bukti adanya makhluk. Coba, yang sering kita dengar selama ini, adanya makhluk adalah bukti adanya Allah. Nah, tapi yang benar bagaimana? Kalau Sayyidina Umar nih, pengalamannya berarti adanya Allah, bukti adanya makhluk. Kenapa? Dia tidak melihat segala sesuatu sebelum dia melihat Allah sebelum dia melihat sesuatu itu. Berarti kan melihat Allah dulu. Iya kan? Nampak Allah dulu, baru pandangan syariatnya itu muncul. Pandangan makrifat dulu, kemudian lari kepada syariat. Barulah diakui secara syariat. Hakikatnya adalah Allah, syariatnya adalah makhluk. Allah dulu nampak, nyata pada segala sesuatu. Wah, coba kalau begini. Kalau begini mah enak. Pokoknya Allah, terus lah pokoknya Allah, tak ada yang lain, tak ada yang ada itu Allah itu. Gitu aja ngomongnya tuh. Coba. Abu Bakar. Makanya wajar kalau Abu Bakar itu, apapun yang dilakukan Nabi pasti dia percaya. Kenapa? Karena memang pandangannya itu memang Allah dulu, dia sebelum melihat sesuatu, mau dia perkataan, mau dia pandangan mata zahir, Allah dulu yang nampak. Makanya dia sampai digelari as-siddiq, memang dia membenarkan kok. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu pasti benar. Kenapa dia nampak? Allah dulu, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tapi bagi siapa yang belum melihat Allah terlebih dahulu? Oh ya, masa iya ya, Isra Mi'raj. Masa iya ya? Iya ya. Kenapa? Tak nampak Allah terlebih dahulu. Sehingganya, ya bisa mungkin, bisa tidak kan? Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar, dia digelari as-siddiq, dia karena memang nampak Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Pasti, semuanya sudah pasti. Nah. Itulah sebabnya dia, karena imamnya. Makanya, katanya Rasulullah tentang Sayyidina Abu Bakar nih, bahwasanya imannya Abu Bakar itu
seandainya dibandingkan dengan imannya separuh penduduk bumi, maka masih lebih besar imannya Abu Bakar. Coba. Imannya Abu Bakar, kata Nabi, ini pengakuan Nabi nih, penjelasan Nabi kepada Abu Bakar nih. Ini yang mengatakan mara itu sayan illa ra'atullah qablahu tuh. Jadi ini dikatakan nih orangnya nih oleh Kanjeng Nabi bahwasanya imannya Abu Bakar itu jika dibandingkan dengan separuh penduduk bumi, niscaya masih lebih besar imannya Abu Bakar. Macam mana tak lebih besar imannya Abu Bakar? Dia tak pernah tidak, dia terus iya dia. Coba. Tidak pernah mikir. Dia tidak pernah mikir. Karena yakinnya dia lebih mendahului daripada apa yang dia pikirkan. Iya kan? Kenapa dia bisa yakin? Karena dia mengetahuinya. Kalau tak mengetahuinya, macam mana dia bisa yakin apa yang tidak diketahui? Iya kan? Oleh karena dia mengetahui, dia sudah nyata kepada Tuhannya, maka itu sampai sebelum melihat sesuatu, dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia melihat sesuatu itu. Coba. Oleh karena nyata itulah makanya dia tuh dikatakan oleh Nabi, imannya Abu Bakar itu lebih besar jika dibandingkan dengan separuh penduduk bumi. Padahal iman waktu itu kuat-kuat. Kan? Makrifat dulu itu bukan macam kita sekarang ini. Kan? Nomor-nomor memang orang lamba. Tapi orang satu nih, karena memang ini bukan hanya pada pandangan ma'rifat, pada pandangan syariat pun memang dia memang betul-betul lah. Contohnya riwayat nih. Bahwasanya ketika Rasulullah menyatakan, menawarkan, siapa yang mau berkorban fisabilillah di jalan Allah, siapa yang mau berkorban untuk berinfak di jalan Allah, langsung nih Umar langsung jawab, Umar langsung, ya Rasul, separuh hartaku ku infakkan untuk di jalan Allah. Wah, ketar-ketir nih yang lain nih. Separuh Umar kaya. Ini kan implementasi syariat nih. Karena keyakinan. Apa statementnya Abu Umar? Ma ra'aitu say'an illa ra'aitullah ba'dahu. Dia melihat sesuatu, padahal kan melihat sesuatu dulu baru dia melihat Allah. Kalau demikian, itu berarti statementnya dia alam makhluk itu adalah bukti adanya Allah. Tapi memang dia menyaksikan Allah memang setelah dia melihat sesuatu. Kalau kita setelah melihat sesuatu tak nampak apa-apa lagi. Itu masalahnya. Kalau Sayyidina Umar memang dia marah itu Sayyidina ba'dahu, memang sudah dipastikan setiap melihat sesuatu sesudah itu dia memang takjubnya kepada Allah karena nampak kenyataan Allah. Karena semuanya itu adalah tajalli Allah. Karena semua itu adalah tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ngacung nih. Saya Rasul, separuh daripada hartaku ku infakkan di jalan Allah. Wah, Pak Mungkara dia langsung Abu Bakar nih yang tak punya statement marah itu saya illa ra'atullah qablahu langsung. Saya Rasul. Saya Rasul. Seluruh hartaku kecuali anak dan istriku ku infakkan di jalan Allah. Ciut lagi ini, disangkanya tadi sudah saya paling oke. Kan? Dia ngacung pertama disangkanya dia sudah paling oke nih separuh harta. Diinfakkan di jalan Allah. Ini pada implementasi syariat nih daripada keyakinan kan keluar itu. Kalau kita pun tak ngacung-ngacung juga. Mau separuh harta pun tidak. Jangan ke seluruh harta pun tidak juga. Langsung mikir lagi kita tuh. Wah, habis lah hartaku. Itu tak jadi wali lah kita. Apalagi mau jadi atpal Pak Ani. Makanya sulit Pak, kita ini ngaji aja lah. Kan? Nggak apa-apa, kita nggak usah orientasi jadi wali. Yang penting kita itu ngaji ilmunya wali, agar paling tidak kita tahulah perjalanannya wali, agar tahu malu lah pada diri sendiri paling tidak.
Paling tidak itulah ngaji kita fungsinya itu. Daripada nggak dikaji-kaji, kan? Arun lah tahu pula perjalanan para wali. Fungsinya paling tidak kita tahu malu lah sama diri kita. Ya Allah, memang nggak ada apa-apanya lah kita. Kita nak jadi Abu Bakar pun tidak, apa jadi Umar pun tidak, apalagi nak jadi Sayyidina Abu Bakar. Astagfirullahaladzim. Apalagi kalau urusan harta. Allah. Memang top-top lah Pak imannya orang dulu tuh. Coba lah. Kita ada sejarah lagi kelakuannya kaum muhajirin dan kaum ansar tuh. Itu kaum muhajirin dan kaum ansar yang bukan sahabat apa nih? Yang bukan sahabat pokok. Kan? Itu sahabat muhajirin dan sahabat ansar yang masih agak-agak jauh lah dengan Nabi. Ada yang berani mendekat, ada yang berani tidak, akan tetapi dia hakul yakin terhadap apa yang dibawakan oleh Nabi. Dia coba, ketika kaum muhajirin datang kaum muhajirin datang ke Madinah, disambutlah oleh kaum ansar. Wahai saudara-saudaraku, aku ini punya kebun ini 5 petak, kau ambillah berapa petak kau mau. Ini saudaranya nih. Kau ambillah yang kau mau. Aku ini punya istri 3. Kau ambillah mana yang paling cantik, aku akan ceraikan, kau nikahilah dia. Dan saya secara fikih kan, secara syariat, dari saking dermawannya, dari saking apanya, satunya persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Ini kalau tidak dilandasi dengan iman, manalah istri kita mau dibagi-bagi dengan orang. Iya Pak, ini urusan istri Pak, urusan kita istri kena gencet orang aja mau kita bertabuh dengan orang. Bisa apa mantannya aja tersinggung kita coba. Iya kan? Ini ditawarkan Pak, ditawarkan nih. Coba. Ini aku punya tanah 5 petak nih, aku punya tanah 2 petak, kau 1 petak, aku 1 petak. Kita sama-sama lah kita ngerjain. Di situ, ini aku punya istri nih. Bagi yang belum beristri, istri aku 3 nih, istri aku 2. Kau pilihlah yang mana yang kau suka. Nanti ku ceraikan dia. Kemudian kau nikahilah dia. Dari saking betul-betulnya memang merasa persaudaraan itu memang kuat. Hai kita, kalau urusan istri, urusan harta, gagal jadi wali. Padahal semangatnya dari awal. Kuat sekali. Semangat ngaji nih, agak semangat 2-3. Tapi giliran terbentur dengan syariat, di syariat kita gagal tuh. Urusan makrifat itu bisa, karena pribadi kan. Urusan hakikat makrifat itu pribadi, kan kita yang merasakan kan, nikmatlah. Awas terbentur dengan syariat nanti. Kutawarkan infak kepadamu nanti. Siapa yang paling mundur? Itulah paling. Sama Pak, sama saya juga belajar Pak. Ngomong kayak gini nih agar kita sama-sama malu lah diri kita itu sama diri kita sendiri paling tidak kan. Tapi agak malu itu sama Allah lah. Masya Allah. Makanya saya bilang tadi syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Udahlah kalau begini nih nggak mau lah ngaji makrifat lagi, berat betul ternyata. Besok tak datang lagi. Jangan Pak. Jangan Arun tahu perjalanan para wali. Biar kita nggak sok jago aja terus mau berdebat di mana-mana. Di tempat kerja debat. Di warung-warung debat kita. Giliran terbentur dengan ini, aduh, paling pelit ternyata. Astagfirullahaladzim. Aduh. Tak ada yang lolos kita. Sama ustadznya sekalipun tak lolos juga. Gagal. Harun lalu ngaji. Masya Allah. Ini Sayyidina Umar. Abu Bakar Umar. Mara'aitu syai'an illa ra'aitallahu ba'dahu. Dia tidak melihat sesuatu melainkan saya melihat. Dan ini Pak istiqomah. Istiqomah dalam setiap perhatian, dalam setiap pandangan. Kalau memang kita istiqomah, paling tidak
Stakatnya Sayyidina Umar itulah. Paling tidak seperti Sayyidina Umar itu, setiap kita melihat sesuatu takjub, Allahu Akbar. Tapi kan mengiringi di detik itu juga, Pak. Kita paling bisa begitu itu kalau senang hati. Kalau senang hati, Allahu Akbar. Tapi coba banyak masalah. Wah, ini pengamalan. Manalah ayam banyak mati. Manalah nggak ada pupuk lagi, manalah nggak ada konsentrat lagi. Apa yang dilihatnya coba aja lah. Ini tiap hari kalau Sayyidina Umar ini lah bisa dipastikan nih statusnya nih. Coba. Habis kita terkontaminasi dengan keadaan kita tuh. Jadi mut-mutan lah, kapan mut, Allahu Akbar, lagi senang dia. Tapi tiba dia banyak masalah, kusut muka dia. Mukanya aja macam harimau menerkam. Apalah makrifat apa ini, makrifat harimau lah yang keluar. Saya kira siapa orang. Astagfirullahaladzim. Waduh, kalau kita ngaji ke dalam betul, Pak, inilah kita dipermalukan kita. Iya. Kita hanya malu sama diri kita sendiri lah, ya Allah, diri ini. Padahal dulu kita merasa ini, tahu itu. Dulu kita pulang dari pondok songkok nyongger, terus tak pernah sampai tak kelima pentoring tua. Dari saking merasa tahu kita pulang dari pondok tuh, sampai ngatisakeun apalah guru tak betul tajwidnya. Sampai begitu kita. Kalau nemu mek nganggur lah tanda sama lolo dari saking. Iya, kalau sudah kecanduan itu dari saking dirinya sudah merasa oke, daripada saking dirinya sudah merasa bisa, itu kan udah baru tahu ngomong di publik kan. Ada mic nganggur itu, pokoknya mau ngomong aja bawaannya. Coba biar. Aduh, kita malu, Pak. Kalau kita betul-betul menghayati ilmu makrifat ini, kita malu. Astagfirullahaladzim, apalah hidup ini, kok gini-gini aja. Aduh, Darun lah mengaji. Kemudian Sayyidina Utsman, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitallahu fihi, di dalamnya. Kalau di dalamnya itu sih hampir sama dengan apa namanya ma'ahu bersama. Ini sudah setingkat nih dengan Sayyidina Ali. Ma'ahu bersama saya tidak melihat sesuatu melainkan pada saat itu juga kan tak terputus dia. Makanya kenapa yang paling brutal itu di sini Sayyidina Umar nih, karena dia memang sebelumnya kan dia melihat sesuatu sesudah melihat sesuatu baru melihat Allah. Makanya sahabat yang paling angker itu Sayyidina Umar. Kan? Bawaannya. Pada syariatnya lah. Pada syariatnya. Karena memang makamnya itu adalah sesudahnya. Jadi nggak apa-apa kalau sesudahnya, keras dulu. Nanti baru saya mau lihat Allah. Kan gitu kan? Ya ibaratnya kasarnya begitulah, beguraunya begitulah. Ya nggak apa-apa, saya ngamuk dulu. Selesaikan dulu secara jantan kan. Gitu. Tapi kalau Sayyidina Utsman, sahabat yang paling kalem dia. Dia melihat sesuatu bersamanya. Ya namanya bersamanya ya sudahlah, kalem aja lah, sudah maafkan saja. Makanya Islam di Sayyidina Umar itu tidak terlalu berjalan. Tapi Islam itu di sini puncak kejayaan itu di Sayyidina Di Sayyidina Umar. Karena memang tegang betul. Jadi ada hikmahnya juga kita melihat sesuatu sebelum sebelum melihat Allah, sebelum kita melihat sesuatu itu. Sesudah kita melihat sesuatu itu. Kan karena sah kita kan masih berjingkrak lah kita. Besar juga hikmahnya. Jadi Islam itu mencapai puncak kejayaan itu di Sayyidina
Oh, Sayyidina Umar. Apalagi memang orangnya memang riwayatnya kan memang jangkara memang. Dari sebelum Islam memang sudah jagoan memang. Jadi disegani, kemudian ditakuti oleh pihak musuh-musuh. Nah, di Sayyidina Utsman ini sudah stagnan lagi Islam. Stagnan lagi. Makanya kalau orang memang betul-betul sufi menjalankan Islam, ya mengalah juga lah terakhir. Apanya diambil ngalah. Ya apa ini ya juga ngalah. Walaupun pada akhirnya itulah hakikat kemenangan sebetulnya mengalah tuh. Tapi secara syariat dia memang kalah kan? Mengalah. Mengalah akhirnya kan sudah dikuasai orang. Negara sudah dikuasai orang, haknya sudah dikuasai orang kan? Coba kalau seperti Sayyidina Umar nih. Mana bisa dia? Patah leher baru langkai dulu mayatku. Mana bisa? Jadi tak bisa ya goreng. Nah, tapi kalau di Utsman, makanya Islam ini gejolak mulai daripada Sayyidina Utsman. Gejolak di dalam Islam sendiri, ini perang ini mulai daripada Sayyidina Utsman. Kan? Mulai Sayyidina Umar terbunuh, kemudian Sayyidina Utsman tertuduh. Kan? Kemudian Sayyidina Utsman juga terbunuh oleh orang Islam sendiri juga, maka dia juga tertuduh. Nah, sampai pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga tertuduh membela Sayyidina Utsman. Dia tidak tertuduh membunuh, tapi dia tertuduh membela Sayyidina Utsman, sehingga perang dia. Dan kelompoknya Siti Aisyah. Siti Aisyah istrinya Rasulullah. Perang Islam sama Islam. Coba di mulai daripada Sayyidina Utsman nih, ini sudah Muawiyah bin Abi Sufyan ini udah perang nih. Sampai peperangan itu dia jadi 3. Siti Aisyah, Sayyidina Ali, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini puncak peperangan nih. Bersama Islam. Saya rasa sekarang ini peperangan di antara kita nih sesama umat Islam ini enggak terlalu berkecamuk seperti dulu. Dulu bahkan gawat-gawat Pak peperangan Pak. Kesalahpahaman antara kelompok-kelompok Islam nih. Karena ada yang ngadu domba, ada orang ketiga yang merasuk ke dalam. Makanya saya bilang bahwasanya walaupun pengajian apakah, kalau ada orang dalam yang menjadi provokasi untuk menghancurkan di dalam, ini yang paling berpotensi. Itu sudah dari zaman Nabi yang seperti itu. Kan? Makanya kenapa saya selalu mengatakan bahwasanya saya tidak khawatir kalau saya dibilang kafir dari luar, kalau dibilang ini, dibilang itu dari luar, enggak khawatir. Tapi yang saya khawatirkan itu ketika ada jamaah sendiri di sini, dia yang bermuka 3, yang bermuka 4, yang bermuka 2, itulah yang akan menghancurkan. Iya, yang dia tidak ikhlas lillahi ta'ala, dia yang tidak mau betul-betul memahaminya, dia hanya mau memahami itu hanya untuk berfoya-foya aja, untuk membangga-banggakan dirinya. Nah inilah yang akan menghancurkan ini. Jadi kehancuran itu pasti dari dalam. Sampai Islam terakhir pun nanti juga itu bukan dari luar. Islam itu ya'lu ala yu'la alaih. Yu'la ala ya'lu alaih. Dia mulia dan dimuliakan. Dia tak akan terkalahkan sebetulnya. Cuma karena ada pecundang-pecundang dari dalam ini yang membuat Islam itu KO. Iya kan? Itu sejarah sudah. Ada pecundang-pecundang dari dalam. Para zaman Nabi pun macam itu juga. Ya sampai kepada sejarah bangsa Indonesia ini, ya begitu juga. Andaikan tidak ada pecundang-pecundang yang berada di dalam negeri ini yang kerjasama dengan Belanda, dengan Jepang dulu, kita sudah dulu merdeka. Kita sudah dulu menang. Tapi karena ada orang dalam sendiri yang dia hanya menadahkan kehidupannya bergantung kepada mereka, ya mereka pun ya pinter memang, pihak musuh itu memang pinter. Karena dia tahu kelemahan pihak musuh itu pasti dari dalam, ya bagaimana caranya untuk mengambil orang dalam. Untuk dijadikan partner untuk menghancurkan kerajaan, untuk menghancurkan negara,
untuk menghancurkan istana, untuk menghancurkan tahta, ya itu pasti yang dipakai itu orang dalam, karena orang dalam itu yang tahu rahasianya, karena orang dalam itu yang tahu kelemahannya. Iya. Kita tahu seorang wali, seorang nabi namanya Nabi Samson. Tahu kan riwayat-riwayat Nabi Samson itu kan orang pendekar hebat. Kan seorang nabi, tapi Allah tetapkan dia di Jangkara. Dia orang sakti, nabi. Kalau jadi atfal ma'ani kan tidak, dia akan kalau dikasih atfal ma'ani kan dia tidak tahu ini kan. Tapi ada juga wali-wali yang dikasih dia dalam ilmu peperangan. Ya makanya kita jangan heran nih, ada wali yang ditaruh di kekerasan. Dia nggak mau ini. Umpamanya seperti Habib Rizik umpamanya. Ditaruh. Wallahu a'lam, apakah wali atau tidak kan? Ya memang ada orang-orang yang seperti Habib Rizik itu memang Allah tentukan begitu. Kita nggak boleh terlalu heran. Karena rasa yang diberikan oleh Allah itu, yaitu adalah rasanya Umar yang diberikan. Kan? Tapi itu tetap di dalam tauhid kan? Makanya kita perbedaan ulama itu jangan terlalu maki-maki. Kalau pas kita jadi atfal ma'ani semuanya habislah di 4 orang. Lugu semuanya. Habis taceran kau dian. Nah, tapi memang Allah taruh orang-orang yang memang keras seperti Sayyidina Umar. Nah, seperti Habib Rizik nih kalau di Indonesia sekarang ini. Tidak percaya dia keluar masuk penjara, tidak apa-apa. Tapi bagi yang kalem-kalem ulama-ulama NU, ya itu yang kalem-kalem. Ya makamnya dia memang kalem-kalem. Kan? Kalau keras semua juga seperti Habib Rizik juga habis juga, berantakan juga. Siapa juga yang mau betulin? Kan? Yang mau ngajari ngaji kan? Siapa yang mau ngajari ngaji? Pokoknya takbir terus. Wah, ada siapa yang mau ngajari ngaji? Ya itulah guru-guru yang di sini-sini itulah yang ngajari ngaji, alif batasa, yang ngajari sekolah, yang penuh dengan kekaleman, yang penuh dengan kelembutan. Semua itu ada fungsinya. Allah memang sudah sengaja untuk mendesain karakter-karakter manusia itu yang berbeda-beda. Bukan berarti kita ini kan persepsi kita itu yang jadi wali itu hanya orang yang kalem-kalem aja kan. Orang jadi wali itu ada orang sampai meteng-teng itu tapi itu wali. Kalau memang dia tenggelam ma'rifatnya, tapi rasa yang Allah kasih kita ada seperti rasanya Umar, Masya Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan terlalu heran lah. Asal orang itu memang betul-betul dia mempertahankan kalimat la ilaha illallah itu hak. Walaupun menurut kita ya caranya yang salah. Itu kan cara itu ya cara menurut kita. Tapi dia kan punya konsep. Dia yang lebih mengetahui karena dia berjalan di wilayah itu. Dia tentunya yang lebih tahu dan salah dan benarnya itu kan wallahu a'lam bissawab. Kemudian Sayyidina Ali, maraitu syai'an illa ra'aitallahu fihi, di dalamnya saya tidak melihat segala sesuatu melainkan saya melihat Allah di dalam sesuatu. Ini kan hampir ini kan bersama. Kalau di dalamnya itu juga pasti bersama. Nah, ini ACC nih dengan Sayyidina Ali ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan.